Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji
Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan berkat nikmat taufik dan hidayahnya Allah masih berikan kita kemudahan, Allah masih berikan kita kesehatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menghidupkan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sama-sama kita duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit lahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Cibubur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ilmu tasawuf, di mana tujuan daripada kita belajar ilmu tasawuf adalah al-mumarasatul malmusah di tasawuf fi bina'il insan al-kamil. Salah satu tujuan kita belajar tentang ilmu ini adalah untuk membentuk karakter-karakter insan kamil, manusia yang sempurna. Sempurna dari mana? Sempurna daripada al-janibil atif, sisi-sisi rohiyah, sisi-sisi emosional kita. Jadi sekali lagi gambaran secara keseluruhan kita belajar ilmu ini adalah untuk memperbaiki keadaan rohiyah kita, bukan memperbaiki keadaan jasad kita. Jadi salah kalau orang belajar tasawuf tujuannya kepingin menjadi sakti, bisa terbang, ataupun yang lainnya yang sifatnya khawariqul adat. Padahal inti daripada pelajaran ini adalah bagaimana kita menteladani sisi-sisi ruhiyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh sebagian orang banyak beranggapan bahwa tasawuf ini bukan dari Islam. Ada yang menganggap bahwa tasawuf ini dari agama-agama lain yang mementingkan tentang konsep bagaimana riyadhah, dengan puasanya, dengan zikirnya, ataupun dengan khalwatnya. Jadi sekali lagi bahwa tujuan belajar ilmu tasawuf bukan puasanya, bukan zikirnya, dan juga bukan khalwatnya. Itu bagian dari proses bagaimana kita membentuk ruhiyah kita dengan cara riyadhah. Artinya apa? Puasa itu media. Untuk apa? Untuk melatih agar kita mampu mengendalikan syahwat perut kita. Kemudian zikir untuk apa? Mengkondisikan hati kita, menghubungkan Allah kita kepada Allah. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga sama. Artinya apa? Tidak cukup kita dikatakan orang yang bertasawuf hanya sekedar mengamalkan itu saja. Sementara sisi-sisi lain yang seharusnya jauh lebih kita perbaiki. Jadi ini semua adalah wasilah, bagian dari riyadhah, latihan kita. Hasilnya apa? Ruhnya menjadi lebih baik. Jangan sampai kita terjebak kepada amalan-amalan riyadhah tadi, tapi kita lupa memperbaiki amaliyah batin kita. Sholatnya rajin, bagus,
puasanya Senin Kamis, bahkan mungkin ada yang puasa dada, mengasingkan diri, nggak senang dengan keramaian, dia lebih banyak di tempat khalwatnya. Tapi ketika dia bermuamalah dengan manusia, hatinya rusak. Ketika dia berinteraksi dengan saudara-saudaranya, buruk perangai. Ini bagian dari salah target dalam mempelajari ilmu ini. Sehingga wajar kalau pada akhirnya ada kita yang rajin ibadahnya, ya secara bagus alatnya, tapi ternyata hatinya masih dengki sama orang, ya. Masih ngelihat orang, bahasanya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah gitu ya. Terlebih begitu ya. Kalau melihat orang senang susah, tapi kalau melihat orang susah senang. Nah, ini bagian dari penyakit-penyakit ruhiyah yang tentunya kita hanya tidak perbaiki dari sisi tadi, tapi lebih kepada batin. Makanya Allah tanyakan seringkali dalam setiap amal-amal riyadhah kita, bagaimana kita memahami hakikat puasa. Jangan sampai kita puasanya rajin, tapi ternyata buka puasanya mati-matian itu. Semua makanan dikumpulin. Sehingga pas nggak puasa Senin Kamis, selain hari Senin Kamis, wah habis-habisan makan balas dendam, begitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Makna puasa kita nggak capai target. Sama dengan zikir, pegang tasbih, ya kan? Bahkan melihat perempuan juga astagfirullah gitu ya. Ya kan kita astagfirullah tapi nggak berhenti matanya. Ya kan yang pertama an-nadratul ula atau wasanya aneh. Alasannya kalau lihat yang pertama kan sedekah besar rezeki, makanya jangan kedip dia begitu. Ngelihat kemungkaran dia istighfar, zikir, tapi cuma sekedar di lisan. Hatinya nggak ada connect. Yang sering saya sampaikan, banyak orang-orang yang berzikir, kalau hatinya nggak connect, ya hampa zikirnya. Makanya ketika istighfar, baca tasbih, hadirkan Allah. Ketika istighfar, astagfirullahaladzim, hati ngomong, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, saya banyak keliruan, jangan istighfar, astagfirullah. Tapi sambil matanya jelalatan sama kemarin. Ngelihat aib orang lain tampak di depan mata kita, padahal kita lagi istighfar. Astagfirullah, itu orang aku begini, aku begini. Jadi ngebacain orang, bukan ngebacain diri kita. Nah, ini bagian yang tidak ditargetkan dalam pembelajaran ini. Kenapa kita belajar cabang ilmu ini, Bapak Ibu sekalian? Karena yang pertama, manusia itu asyauq ila tatahhur. Manusia itu cenderung rindu kepada proses tatahhur, pembersihan. Sebejat-bejatnya orang, seburuk-buruknya karakter orang, satu saat akan ada satu keinginan rindu untuk menjadi orang benar. Coba tanya Pak, preman yang paling hebat, yang takutnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, coba sekali-kali Bapak tanya dah, iseng-iseng gitu ya, ente nyaman nggak hidup seperti ini, bergelimang dengan dosa maksiat tiap hari? Sebenarnya hati Anda menolak. Coba ada orang yang ngomong kayak gitu, cuma karena keadaan. Bisnis saya di sini, kalau nggak saya kerjain ini saya nggak dapat duit, gitu kan? Jadi hati bersih dia sebetulnya dia rindu dengan hal-hal yang baik sebetulnya, cuma karena keadaan. Sehingga wajar pada akhirnya ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang benar yang sebelumnya dia di posisi yang kurang baik. Karena apa? Karena kerinduan dia. Kan saya sering sampaikan, banyak orang-orang yang bertobat itu karena udah betul maksiat gitu ya. Ternyata maksiat itu nggak bikin bahagia. Karena dosa-dosa ini, ya mungkin sebagian orang mengatakan dengan dosa ini saya tenang, saya bisa bebas. Dengan narkoba, pikiran saya fresh, senang bertemu dengan orang, saya enjoy. Tapi katanya muncul kasus-kasus yang lain. Nah ini ya yang oleh sebagian orang, kita semua adalah hamba-hamba yang rindu dengan proses pembersihan. Seorang bajingan Pak,
kalau dia punya anak, apakah dia kepengen jadi bajingan juga anaknya? Enggak. Nah, yang bajingan bapak saja. Kamu harus jadi anak yang benar, jangan seperti bapak. Kan begitu, benar kan? Iya, rindu dengan suasana seperti itu. Bahkan seorang bajingan yang punya istri, saudara istri pengen punya istri yang soleh apa? Sering kan seorang istri yang sabar dengan suaminya, sabar dengan keburukan suaminya, sampai akhirnya Allah pilih suaminya itu bertobat di jalan Allah. Ya. Siti Asia, istri daripada Fir'aun, kenapa sampai termasuk di antara wanita-wanita yang dijanjikan oleh surga oleh Allah? Apa kelebihannya? Siapa yang tahan ibu-ibu punya suami Fir'aun? Iya bu, iya. Ibu-ibu tanya, jangankan Fir'aun Pak, punya suami tukang bohong aja udah kesel ya bu ya. Apalagi Fir'aun. Coba bu, bayangin ibu mau jadi suami Fir'aun, kayak istrinya Fir'aun, nggak ada yang mau, benar kan? Tapi Siti Asia itu bertahan Pak dengan posisi itu, Masya Allah. Ngaku Tuhan, bukan cuma sekedar sombong. Ya Allah, punya suami Tuhan, bagaimana perasaannya ya? Tapi subhanallah, apa yang membuat beliau istimewa di hadapan Allah? Karena kesabaran beliau. Ya. Saya nggak tahu gimana tuh proses ketaatan dia sama Fir'aun ya. Tapi kenapa sampai Allah pilih beliau termasuk wanita yang dirindukan surga? Karena di posisi itu sabar. Ya. Makanya kalau mau jadi istri yang soleha, nggak ada lain cuma sabar untuk kuncinya bu. Sabar ngadepin suami, sabar ngadepin anak. Jadi kalau suami kita galak-galak, sabarin aja bu. Belum jadi Fir'aun suami kita belum, masih standar. Itu kalau yang mau benar-benar dirindukan surga, mesti punya suami yang Fir'aun itu, ya bu ya. Jangan sampai Ustaz, ya enggak, ini cuma sekedar menghibur saja bahwa untuk meraih surga itu tidak mudah. Seorang wanita perlu banyak sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, al-isti'la bi quyudil maddah. Kecenderungan hati manusia itu dia berusaha untuk mengalahkan materi. Artinya apa? Ada orang yang sudah tersadarkan, dia nggak mau menjadikan hadap tujuan hidupnya adalah materi. Coba kita tanya kepada orang-orang yang hidupnya sudah berhasil dengan materi, bergelimang dengan harta, kemewahan dunia dia punya, investasi di mana-mana. Ada kecenderungan ketika dia sudah mampu meraih semua dunia itu, dia akan kembali. Oh ternyata punya perusahaan besar 10 bukan malah tenang saya. Perusahaan 10 yang 2 mau bangkrut, karyawan demo, pusing saya kan gitu. Iya kan? Punya investasi di mana-mana, tanah di mana-mana, udah sakit-sakitan, pusing bagaimana cara ngebaginya buat anak-anak. Artinya apa? Ada satu waktu seseorang itu dia akan berpikir bukan tentang dirinya. Dia akan berpikir bagaimana nanti saya ketika akan berjumpa dengan Allah. Apakah harta saya bisa membawa madarat atau apakah membawa maslahat? Kan begitu. Wajar kalau B.J. Habibie pernah curhat. Ya, apa dikatakan? Saya ini dulu begitu hebat mendalami ilmu teknologi. Ya, beliau termasuk orang yang pintar lah di negeri kita ini. Tapi ketika memasuki usia-usia tuanya, apa dia bilang? Saya saat ini dalam kesendirian, anak-anak saya sudah pada besar, mereka tidak ada yang di rumah. Saya hanya berteman dengan orang-orang di sekeliling saya, dan saya merasakan ilmu yang saya dapat dulu begitu hebatnya. Dia seorang ahli pesawat, ya, retakan pesawat. Ternyata ketika masuk kepada detik-detik terakhir umurnya di usia senja, dia merasakan, oh ternyata ilmu yang paling manfaat di usia segini adalah yang kecuali ilmu agama, ilmu yang membuat saya lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena persiapan menghadapi kematian. Sampai seperti itu. Jadi kondisi-kondisi inilah yang membuat seseorang itu
ingin apa? Dalam hidupnya enggak selalu diukur dengan materi. Nah, ini bagian dari tujuan tasawuf. Kemudian yang berikutnya adalah as-safa ar-ruhi. Seseorang mendambakan ingin ruhnya itu bersih, hatinya bersih, amalnya bersih, semua dari apa yang dia lakukan ada nilai-nilai kebersihan di sana, ada nilai-nilai kesucian. Dari mulai amal yang targetnya adalah ikhlas karena Allah, itu bagian daripada as-safa ar-ruhi. Ini hanya sekedar mengingatkan saja tentang bagaimana konsep kita belajar tasawuf supaya paham, jangan sampai salah tujuan. Jangan sampai kita belajar tasawuf tujuannya untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Sekali lagi, kita belajar ilmu ini adalah untuk membersihkan ruh kita dari hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kepada satu bab yang dimana di dalam bab ini dalam kitab Haqaiqul Tasawuf yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Isa, kita akan masuk kepada pembahasan at-tariqatul wusul ila Allah. Jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat yang menjadi wasilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas tentang sifat qarab. Sekarang kita akan masuk ke satu sifat yang sering kita dengar dan ini istilahnya sudah sangat masyhur, yaitu bab tentang asyukur. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Isa, beliau membuka dengan ta'rif, definisi daripada syukur. Ini kalimat ini udah gak asing lah, bahkan sudah dijadikan sebagai bahasa yang baru. Belum berapa lama kita sudah melewati masa bagaimana bangsa ini bersyukur dengan hari kemerdekaan. Ini bagian dari syukur juga. Jadi hakikatnya peringatan-peringatan yang sering kita adakan adalah bentuk syukur kita. Peringatan kemerdekaan, bersyukur bahwa kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, walaupun secara sisi lain masih banyak kita belum merdeka ya. Tapi paling tidak merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang gitu, ya kan? Tapi dari penjajahan-penjajahan yang lain kita masih belum. Jadi sekedar untuk mengingatkan, kita memperingati acara Maulid, acara Muharram, hakikatnya adalah bersyukur dengan peristiwa-peristiwa yang istimewa, termasuk lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan Muharram kita bersyukur. Bersyukur dengan apa? Diperingati Muharram adalah momen hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikat peringatan ini adalah bagian daripada wujud perasaan syukur kita kepada Allah. Awradal ulama qala al-musannif al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Awradal ulama lisyukri ta'arifan katsiratan. Makna syukur ini memiliki definisi yang sangat banyak. Wa ahammuha ma warada an ba'dihim qawluhu, dan diantaranya adalah yang terpenting apa yang tercantum dalam bab ini, di mana ada seorang ulama yang memaknai daripada syukur adalah wa'quful qalbi, yaitu ketetapan hati ala mahabbatil mun'im, atas cinta kepada yang memberikan nikmat. Jadi sekali lagi, makna syukur adalah ketetapan hati kita ya, terhadap apa, kepada yang memberikan nikmat. Artinya ada muncul perasaan cinta dalam diri kita kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bukan hanya sekedar mahabbah, tapi wal jawarih ala ta'atihi, dan berkembang menjadi
al-jawarih, seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati perintah Allah. Wa jaryanul lisan bi dzikrihi wa tsana'i 'alaihi, dan termasuk lisan ini juga senantiasa menyebut-nyebut daripada yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, dan telah berkata Ibnu Ajibah, semoga rahmat Allah kepada beliau. Apa kata beliau? Huwa farahul qalbi, yaitu munculnya perasaan senang, perasaan sukacita dalam hati kita, bihusulin ni'mati, dengan hasil atau dengan mendapat nikmatnya kita. Ma'asrafil jawarihi, yang disertai dengan mentasarrufkan, menunaikan daripada nikmat-nikmat tersebut fi ta'atil mun'imi, dengan tujuan untuk mentaati yang memberikan nikmat. Wal i'tirafu bi ni'matil mun'im, dan juga satu pengakuan yang sangat besar dengan nikmat-nikmat tersebut. Ala wajhil khudu', dengan melalui jalur bagaimana kita al-khudu', ya, merendah diri, ya, bagaimana kita di hadapan Allah itu. Kalau orang bersyukur itu kan kecenderungan dia bukan bangga, tapi malah justru alhamdulillah, terima kasih, ya. Seperti hanya ketika kita bersyukur dengan manusia, ya. Kalau kita bersyukur kepada manusia, dia kan seperti itu tertibnya. Terima kasih Pak, sudah dibantu, ya kan begitu kita merendah kan. Gak ada orang yang habis dibantu, ini orang yang kebangetan. Kemudian dia, kalau kata orang Betawi, jerek-jerek, ya istilahnya, wah makasih, ya. Ya bahasa-bahasa yang kayaknya bukan menunjukkan kerendahan. Nah ini pun sama ketika kita mewujudkan sifat syukur ini kepada Al-Mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan ini para hadirin sekalian, kita akan coba kembangkan pembahasan kita yang sedikit kita bersinggungan dengan pembahasan tafsir, ya. Di antara konsep syukur yang diajarkan oleh Al-Quran, termasuk beberapa ulama-ulama ketika mereka mendefinisikan tentang syukur, di antaranya adalah bagaimana seseorang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, ya, maka seseorang tersebut dia berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan nikmat itu. Makanya makna syukur dengan makna asana ataupun alhamdulillah itu berbeda. Di antara zikir yang sering kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam surat Al-Fatihah lengkapnya seperti itu. Namun di dalam pembahasannya dari kalimat alhamdulillah di sini, ya, makanya al di sini dikatakan lil istighraq, yang artinya ketika kita memuji kepada Allah, maka pujiannya harus asyamil, mencakup. Satu pujian yang al-istighraq, artinya dalam. Bukan cuma sekedar lisan yang memuji, tapi hati juga benar-benar meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membuktikan dengan al-jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kita, untuk bisa menyalurkan nikmat-nikmat tersebut seperti yang Allah kehendaki. Ini konsepnya. Tapi kalau yang namanya alhamdulillah, walaupun kita nggak dapat nikmat, ya alhamdulillah, walaupun nggak dapat nikmat, ya itu tetap masuk ke dalam pujian, berbeda dengan syukur. Ya, makanya lebih dalam, ya, syukur itu lebih dalam. Kalau alhamdulillah asana cuma sekedar memuji. Kenapa para hadirin sekalian? Ada
orang yang ketika memuji itu pujiannya separuh. Ya. Terutama ketika kita memuji makhluk. Yang pujian itu ada yang namanya pujian antara Allah kepada hambanya, ada pujian hamba kepada hamba, ada pujian hamba kepada Allah kepada hamba, hamba kepada Allah, ataupun pujian hamba kepada makhluk yang lain. Kecenderungan ketika kita memuji, maaf ya, terutama dalam konteks kita bermuamalah kepada manusia. Kan ada orang memuji, tapi ini cuma sampai di lisan saja. Ini model tipe-tipe orang yang cari muka, muka dicari. Ini orang-orang yang model gini ada maksud tujuannya dia muji. Bahkan tidak sedikit ada orang yang lisannya memuji, tapi hatinya bertolak belakang. Ya, makanya dijelaskan dalam bab syukur ini, ketika kita memuji kepada Allah nggak boleh begitu. Hati muji, lisan muji, hati juga harus muji. Alhamdulillah, diiringi dengan pengakuan yang sebenar-benarnya tentang nikmat yang dikasih oleh Allah. Kalau sama manusia bisa terjadi, Pak. Kan ada orang muji, ya, tapi hatinya kesel. Misalkan di perusahaan ada, kita buat satu peraturan, kalau bos besar datang semua karyawan harus berdiri hormat, gitu. Atau yang di angkatan misalkan. Tapi saya yakin ketika kita menghormati itu nggak semua hatinya connect, ya kan? Udah enggak? Karena dia tahu nih, lo pimpinan gua tapi kan dulu ada sama gua kan gitu. Dalam hati kita nggak plong, cuma sekedar menghormati secara fisik, kan begitu, benar nggak? Ada yang begitu seperti itu. Makanya orang-orang yang tipe begini termasuk kategori apa? Munafik, ya. Bermuka dua, di depan baik tapi di belakang ngomongin, ya. Di depan baik tapi ternyata hatinya jelek, kan begitu. Nah kalau Allah nggak bisa diginiin, Allah nggak tahu. Kalau manusia kita terbatas, Pak. Kita nggak bisa mendeteksi hati manusia. Benar? Ketika dia muji kita, ya kita nggak tahu apakah pujiannya tulus ataukah ada tendensi yang lain dengan tujuan-tujuan yang lain. Tapi ketika berbicara tentang pujian kepada Allah, ketika bersyukur kepada Allah, maka Allah katakan pujian yang menyeluruh. Tidak boleh hanya di lisan saja, tapi juga hati memuji, amal juga memuji. Makanya dalam tafsir Sofat Tafsir dikatakan as-sana bil jamil, yaitu ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, al-jamil di sini Allah, ya, yang maha indah, yang maha sempurna, ala jihatit ta'dhim, dengan satu tujuan untuk mengagungkan, wa tabjil, dan menghormati. Nah, ini makna daripada alhamdulillah, kalimat pujian yang biasa kita ucapkan ketika kita berterima kasih atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jadi sekali lagi, kalimat syukur ini gabungan dari ketiga poin tadi, ya Pak ya. Jadi harus menyeluruh lisan, kemudian hati kita, dan juga amal kita. Satu ketika Nabiullah Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, bingung. Ya. Ini kalau Nabi bingung curhat langsung, Pak. Beda sama kita. Nabi Musa, ya, satu ketika pernah ditanya sama umatnya. Nah, ini model kayak komunikasi beliau ini kepada Rabbnya beda dengan kita. Beliau langsung. Ini Nabi Daud satu ketika pernah bingung ya, bagaimana menjelaskan konsep syukur kepada umatnya. Kenapa? Karena umatnya kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Daud, Nabi Musa termasuk nabi-nabi yang kadang-kadang suka berhati-hati dan banyak pertimbangan. Kenapa? Karena mereka menghadapi kaum yang blinger, ya, ngeyel. Jadi kalau ngejelasin itu mesti dicari formatnya gimana gitu kan. Ibarat kita pimpinan ngadepin anak buah yang ngeyel kan, kita mesti cari cara ya, Pak. Gimana supaya dia paham. Ini dua nabi ini pernah menghadapi kondisi itu, Pak. Nabi Daud pernah
Ngomong sama Allah, ilahi, kaifa asyukura? Ya Allah, tolong tunjukkan bagaimana cara saya bersyukur kepadamu ya Allah. Fa inna syukrun ni'ami alayya. Ya, karena saya merasakan justru kata Nabi Daud nih, ketika saya memiliki sifat syukur dalam diri saya, itu sifat syukur itu nikmat ya Allah. Kata siapa? Kata Nabi Daud. Bagaimana saya bersyukur kepadamu ya Allah, sementara ketika saya menjadi hamba yang bersyukur, itu udah nikmat. Kata siapa? Kata Nabi Daud. Taat itu nikmat ya Pak? Jadi orang soleh nikmat kan? Jadi ahli masjid nikmat gak Pak? Nikmat gak Bu? Nikmat, Masya Allah. Jadi orang taat itu nikmat. Dan ini nikmat yang terbesar, jangan diremehkan. Makanya kalau ada yang ngejek-ngejek udah jangan dipikirin ya. Diajak soalnya jadi ahli masjid segala macam. Ini nikmat, jadi orang soleh itu nikmat. Makanya kata Nabi Daud, bagaimana saya bersyukur sementara sifat syukur yang hadir dalam diri saya itu adalah nikmat. Apa jawab Allah? Al-an, hai Daud, mulai sekarang syakartani, engkau telah menjadi hamba yang bersyukur kepadaku. Kata siapa? Kata Allah. Cuma merasa dikasih nikmat bisa jadi hamba bersyukur saja. Kata Allah, engkau sudah jadi orang bersyukur. Apalagi lanjut kepada mentasarruf ataupun memanfaatkan nikmat tersebut untuk kebaikan. Ini pola dialog antara Nabi Daud dengan Allah. Saya cerita lagi tambahan tadi ya. Nabi Musa, pernah juga Nabi Musa satu ketika pernah ditanya tentang wujud Allah. Ya orang Bani Israel begitu ya. Semua Nabi dites sama dia. Ya, makanya kadang-kadang ngadepin yang kayak gini tuh, meskipun meskipun mungkin bangsanya jauh dari kita, tapi karakternya ada dalam diri kita ya, kadang-kadang. Nabi Musa pernah ditanya tentang wujud Allah. Pertanyaannya agak sedikit nyeleneh. Hai Musa, apakah Allah itu tidur? Siapa yang nanya? Kaumnya. Ya. Ditanya, Tuhan tidur nggak? Nabi Musa agak bingung juga rupanya ketika ingin menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaannya model-model begitu. Tuhan lah tidur, tanya, ya kan? Bukan mikirin ciptaan Allah, tanya Tuhan tidur kan? Akhirnya Allah menjawab dengan sebuah tamsil. Hai Musa, sekarang engkau bawa dua botol yang berisi air. Pegang sama kedua tanganmu dua botol yang berisi air, kamu berdiri. Sebelum ada instruksi dari saya, jangan turunkan itu botol. Nabi Musa sami'na wa ata'na. Dia berdiri bawa dua botol. Sejak 2 jam dia pegang sampai seharian. Lemes dia mah, ya kan? Suruh pegangin botol, ya kebayang kan? Bapak kalau begitu gimana Pak? Lemes kan? Lemes. Tiba-tiba satu botol jatuh Pak. Nabi Musa ngantuk. Duh, pecah itu botol. Kaget Nabi Musa. Oh, ngantuk saya, nggak tahan. Karena kan belum ada instruksi. Apa kata Allah Pak? Ketika peristiwa ini terjadi, Allah langsung berkata kepada Nabi Musa, "Lau ghafaltu an ibadi ya Musa, la saqatatis sama 'alal ard." Hai Musa, seandainya aku lalai, aku tidur, maka langit bakal jatuh ke bumi. Hai Musa. Masya Allah. Kalau Allah lalai sekejap Pak, ini planet udah bakal berbenturan. Betul-betul. Jadi kalau kita yakin, paham bahwa keberadaan Allah dan Allah tidak akan tidur, seperti itulah kata Allah kepada Nabi Musa. Kalau aku lalai sesaat saja, hai Musa, ini dunia akan hancur. Hebatnya Allah.
Daun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang jatuh di waktu yang bersamaan di seluruh dunia Allah Maha tahu. Jadi sangat naif sekali kalau kita sudah mengetahui kehebatan Allah tapi kita masih belum meyakini, mau bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, ini satu gambaran bagaimana para nabi dan para rasul ditarbiyah, ya, dididik mereka dengan pola-pola yang seperti ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini definisinya begitu banyak, kurang lebih ada sekitar 48, saya tidak bacakan semuanya. Kita akan masuk sedikit saja pembahasan ke dalam pembagian, ya, taqsimun ni'am, ya, pembagian daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada 3. Taqsimun ni'am ila thalathati aqsamin ra'isiyatin. Nikmat yang pertama yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat dunyawiyatun kasihhatin wal afiyati wal mali al halal. Kata mu'allif di sini yang pertama adalah nikmat dunia, ya, seperti sehat, afiat, dikasihnya harta yang halal. Ini termasuk bagian daripada nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi. Jadi sekali lagi, ini nikmat-nikmat kenikmatan dunia adalah bagian daripada nikmat-nikmat yang sifatnya real, kelihatan. Tapi ada satu nikmat lagi, wadiniyah, nikmat yang tidak kelihatan. Seperti amal soleh, diberikannya kita ketakwaan yang meningkat, diberikannya ma'rifat, takarrub, bertambahnya dekat kita kepada Allah. Cuma seringnya kita menilai nikmat Allah itu seringnya di yang pertama nih, keseringannya jarang orang alhamdulillah saya sudah semakin taat, jarang kan ngomong gitu ya. Tapi kalau habis dapat duit alhamdulillah, bisnis lancar, kemarin proyek berhasil 2 miliar alhamdulillah, ya kan begitu ya, bersyukur ya, kita bikin tasyakuran kan begitu. Kayaknya jarang tuh kita kalau alhamdulillah saya udah jadi ahli masjid gitu ya, istiqomah salat berjamaah, jarang meskipun ada gitu. Tapi kebanyakan nikmatnya nikmat yang sifatnya duniawi ya. Ya karena kalau yang duniawi ini kadang-kadang beda tipis antara tahaddus bin ni'mah atau mau nyombong dikit gitu. Saya tahaddus bin ni'mah nih, kenapa? Ya alhamdulillah habis beli ke tanah nih, yang di sana di tanah 3 miliar, ada di sini juga. Sekarang yang megang anak saya, anak semua udah punya tanah masing-masing, biar saya nggak pusing nanti kalau saya mati gitu. Ya boleh-boleh aja. Cuman kan kadang-kadang campur, nonjolin diri juga. Jadi kadang-kadang tahaddus bin ni'mah dengan riya suka beda-beda tipis doang. Ya, perlu hati-hati juga. Jangan sampai maksudnya tahaddus bin ni'mah padahal terselip dalam hatinya riya, pengen dapat pujian dari orang. Kemudian yang ketiga, nikmat-nikmat ukhrawiyah. Nah, ini nikmat yang nanti Allah bakal kasih, ya kan, thawab 'alal amal as-salih, seperti nikmat nanti Allah berikan pahala-pahala daripada amal-amal saleh yang kita lakukan, bil 'ata al-jazil, dengan pemberian-pemberian Allah dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan surga, mala'in ra'at wala udhunun sami'at, di mana kenikmatan tersebut kita tidak akan pernah tahu kenikmatan itu sebelumnya. Jadi sekali lagi, 3 nikmat inilah yang harus kita targetkan. Duniawiya oke, kita hidup di dunia nggak bisa kita lepaskan, semua nikmat Allah kasih. Bahkan kadang-kadang bersama kita di satu ini, ya. Masalah dunia ini masya Allah. Makanya kita belajar tentang memperbaiki ruh ini, karena banyak goncangan hidup itu ketika kita berhadapan dengan nikmat-nikmat dunia. Baik itu yang nikmat dikurangi maupun nikmat yang ditambah. Orang ada yang jauh dengan Allah disebabkan karena dikuranginya nikmat dunia. Dan sebaliknya ada orang yang bertambah yakinnya kepada Allah dengan diberikannya nikmat dunia.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi konsepnya di situ, kalau kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, maka Allah akan cabut nikmat tersebut berganti menjadi azab. Terakhir sebelum saya tutup, saya akan ambil 3 poin perkara penting dari Imam Al-Ghazali tentang nikmat ini. Yang pertama, kata Imam Ghazali, orang yang bersyukur, yang pertama dia harus mengetahui ilmu tentang syukur. Apa itu ilmu tentang syukur? Itu tadi hal yang berkaitan dengan ketetapan hati kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita mesti paham, tahu ilmunya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keadaan. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka saat itu juga kita luapkan syukur kita kepada Allah dengan spontanitas. Makanya kalau habis dapat nikmat langsung Pak sujud syukur, langsung niatin yang baik-baik. Alhamdulillah dapat rezeki, saya mau sedekah dari rezeki ini sekian persen, bukan cuma 2,5% tapi 10%. Nah itu langsung spontan Pak, sujud syukur termasuk. Dan yang terakhir adalah syukur dalam bentuk amal. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, maka kita niatkan dengan nikmat itu amal-amal kita berubah dan meningkat lebih baik. Ya, ini saja tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Karena ini bab syukur ini memang bab yang perlu sering kita omongkan, sering kita bicarakan. Karena ini bagian dari kelemahan kita, bagian dari kekurangan kita. Kita seringkali menjadi hamba-hamba yang kurang bersyukur, sehingga kita merasa hidup ini rasanya nggak nikmat, nggak nyaman. Ya. Makanya orang-orang sufi dulu, mereka bukan orang yang bergelimang dengan harta. Orang-orang yang punya karakter ruhiyah bagus itu bukan yang bergelimang dengan harta, tapi bagaimana mereka menjadi orang yang bersyukur dengan harta dikasih banyak, alhamdulillah, dikasih kurang pun alhamdulillah. Begitu posisinya. Jadi kita belajar tasawuf ini untuk menstabilkan ruhiyah kita. Ketika dapat yang enak kita bersyukur, ketika dapat yang tak enak kita bersabar. Baik para jamaah sekalian, sudah masuk ke surga. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Ya monggo. Sudah bersihkan roh ini memang sangat berat sekali Pak Ustaz. Iya. Kita sudah berusaha maksimal, tapi kadang-kadang godaan itu muncul bergantian Pak Ustaz. Contoh misalnya, ketika kita didesak atau waktu itu berdesak, kemudian karena hatinya nggak tahan, kemudian menghujat Pak Ustaz. Tapi tidak dikeluarkan, hanya dalam hati. Pertama yang kami tanyakan ini, apakah ini karena kebiasaan atau memang itu godaan dari setan? Kemudian bagaimana caranya untuk menghilangkan supaya tidak timbul kembali Pak Ustaz? Apakah ada bacaan khusus yang harus kita bacakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak tanyakan tadi, Masya Allah ya, ini bagian dari PR kita. Kita ini termasuk ya manusia yang godaannya banyak ya. Yang saya sampaikan dari muqaddimah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau manusia itu tidak istimewa, ya pastinya nggak diberikan dua ini. Pasti Allah hanya kasih satu sisi saja seperti yang dikasih sama malaikat, ataupun satu sisi yang diberikan sama syaitan. Maka ketika dua kubu ini ada dalam diri kita, dia akan terus berperang. Maka salah satu cara adalah bagaimana kita berusaha untuk menahan itu semua. Tetap kuncinya adalah menahan, al-imsak. Kalau puasa saja menahan lapar, ya termasuk kita menahan nafsu. Menahan nafsu untuk tidak marah, menahan nafsu untuk tidak komentar, menahan nafsu untuk tidak merespon hal-hal yang kayaknya menurut kita akan bikin kita tidak nyaman. Jadi sekali lagi, ketika berhadapan dengan kondisi itu nggak ada yang lain Pak, kecuali kita berusaha menahan di situ saja.
Tapi ketika kita mampu di fase pertama melewati itu, insya Allah sudah terbiasa. Diprovokasi sehebat apapun. Ya. Ini kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah ini beliau seorang nabi yang dapat provokasi banyak ya, paling sering diprovokasi. Tapi beliau tak pernah marah. Beliau bersabar. Beliau komitmen dengan kesabarannya itu. Dia nggak tergoda untuk membalas. Ya. Meskipun dalam beberapa sisi ada masanya ketika berkaitan dengan agama Rasulullah marah. Tapi kalau kita selagi di media sosial, kita tahu media sosial sekarang, maaf ya, nggak murni kan. Kadang-kadang buzzer yang nggak jelas, yang bikin kita emosi. Bahkan sekarang provokasi masalah nasab aja itu kan, masya Allah, saya bilang, udah berapa bulan ini ya? Ini bahaya banget rasanya ya. Kadang-kadang kita mikir ya Allah, kalau bisa sampai terjadi ini konflik internal umat Islam gara-gara itu, Pak. Saya nggak ngerti ini apa isinya, ya. Sampai diangkat-angkat masalah nasab yang semestinya menurut saya nggak perlu. Ya maaf ya, kalau ada yang pro dengan nasab, ada yang enggak, silakan, itu hak antum semua. Tapi yang mau kita jadikan pertanyaan, kenapa ini harus terjadi? Yang tentunya membuat kita nggak nyaman. Nyaman nggak Pak? Nggak nyaman Pak. Makanya tadi kata Bapak, kita nahan Pak, tapi kayaknya kita nggak apa-apa. Itu lebih baik begitu. Lebih baik kita nggak usah komentar dah. Kalau rasa-rasanya bikin keruh suasana hati kita, ya nggak? Kalau perlu nggak usah ditonton tuh. Kalau saya bilang kemarin, ini berseliweran misalnya di Facebook ini, udah lewatin. Daripada kita tonton bikin sakit hati kan gitu. Ya Pak, nah itu. Yang pertama tadi jaga pandangan kita. Jaga pandangan kita. Kalau rasanya kita melihat tayangan itu bikin kesel, udah lewatin aja. Yang kedua, tautkan hati kita ya dengan memperbanyak sholawat. Ya Allah, ini hati nggak tenang. Baca alam nasyroh, pegang dadanya sebelah kiri 3 kali. Kan kita kan ngadepin masalah kayak gitu Pak ya. Ya saat-saat kita nggak nyaman ini kok. Saya berhadapan dengan orang begini banget, kayaknya ngeselin itu bikin saya marah. Pegang dada, ya, dengan tangan kanan baca alam nasyroh lakas sadrak 3 kali. Minta sama Allah, ya Allah, tenangkan hati saya. Ini bagian terapi Pak. Benar. Pakai air, bacain Fatihah 7 kali. Itu media untuk kita mengkondisikan hati kita. Emang seperti itu caranya. Ya, kita udah berusaha nahan, masih nggak sanggup juga, udah kita doa minta sama Allah agar diberikan ketenangan. Seperti itu Pak. Jadi sekali lagi, tahan. Itulah salah satu cara. Kalau emang kayaknya nggak bisa juga, ya kelepas tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Bisa nggak begitu? Marahnya masih marah standar gitu, jangan sampai lempar gelas, ya, mukul tembok, jangan sampai gitu. Kesel boleh, fitrah ya gitu Pak. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Baik. Allahu a'lam. Ada lagi? Allahu a'lam. Silakan. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Silakan. Satu lagi Pak Ustaz. Oh, ibu-ibu tuh ada yang berdiri menanya apa? Ya. Mohon izin Pak Ustaz, ya sambil menunggu istrof ya. Kalau kita ini kan bersyukur Pak Ustaz, seperti kemarin bulan 17 kita bersyukur dengan mengadakan dangdutan. Kita main gabri. Ini yang sudah budaya seperti ini sudah di mana-mana dilaksanakan. Ya kalau ditanyakan apakah ini asal bersyukur atau melawan bersyukur Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah jelaskan bahwa konsep rukun syukur itu 3. Lisan yang bersyukur, hati yang bersyukur, dan amal yang menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Saya nggak mau ngomongin ini masalah yang kayak gini, ya memang bagian dari apa ya? Satu sisi kita menilai ini hiburan, tapi di sisi lain kadang-kadang kita khawatir, ada kekhawatiran. Kan saya sering sampaikan, di antara
Kehebatan seorang muslim adalah min husnil islami tarkuhu mala ya'ni. Dari kebaikan seorang muslim dan muslimah adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat buat dirinya. Kalau main kartu itu ada manfaatnya buat diri dia dan dia merasa itu bagian dari manfaat yang dirasakan, silakan. Dangdutan ataupun yang lain ya, yang rasa-rasanya bikin kita taat sama Allah, silakan. Cuman ada dangdutan bikin taat. Kayaknya susah ya. Apalagi yang nyanyi video wanitanya begitu. Bagaimana mau taat itu? Yang ada kita melihatin. Begitu aja Pak. Ya saya nggak mau bilang dangdut haram, nggak ada, karena saya juga bikin lagu dangdut juga masalahnya. Dangdut Islami yang religi Pak. Ketika saya ditanya musik, nggak tahu, saya senang musik juga. Saya pernah bikin lagu-lagu religi, ya. Allah kasih, dan itu saya ambil dari lagu-lagu Quran. Dan ternyata memang ya Allah kasih, tapi saya berusaha jangan sampai lagu ini jadi mandor kan gitu. Kan suara itu aku benar. Allah kasih suara kepada orang-orang yang memang punya suara bagus. Bagaimana dengan suara itu kita bisa mengajar Quran kepada Allah kan gitu ya. Nah sekarang kalau main kartu manfaatnya di mana gitu? Apa ngilangin kejenuhan? Kalau orang katanya banding kartu kalian puas lah, begitu ya. Nah itu silakan dah pilih itu rasanya lebih manfaat atau mudarat ya. Saya nggak bilang silakan. Tapi ada Pak memang. Saya ingat dulu Allah alam ya. Cuma levelnya kita belum sampai. Ada orang-orang yang dekat sama Allah. Pernah dengar kisah Gusmi Hamim Jazuli ya? Di Jawa Timur itu dulu saya waktu masih pesantren di sana. Ya kalau beliau orang yang khusus kali ya, dakwahnya di bar-bar gitu kan, ketemu sama orang-orang yang lagi minum, ya sepintas kayaknya dia ikut minum gitu ya. Tapi mungkin di situ Allah kasih kelebihan, tiba-tiba orang yang habis ngobrol sama dia tergerak hatinya mau taubat. Cuma masalah kita belum sampai. Kalau ada orang besar, saya zikir dengan main kartu. Allahu Akbar, Subhanallah. Itu saya pasti apa enggak tuh? Kalau memang bisa begitu nggak apa-apa. Jadi asbab